Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Sutrisno, merupakan salah satu dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Home base saya di Fakultas Tarbiyah, tepatnya di Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau CGMI. Saya mengampu beberapa mata kuliah sesuai dengan bidang keilmuan saya, yakni IPS dasar dan pembelajarannya di SD maupun di MI. Dan juga mata kuliah lain seperti Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Di mana mata kuliah tersebut sesuai dengan spesialisasi keilmuan saya di Prodi Pendidikan Sekolah Dasar, di mana S1 saya di Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Trunojoyo Madura, dan S2 saya di Prodi Pendidikan Dasar Universitas Negeri Surabaya dengan penjurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Sekolah Dasar. Riwayat penelitian dan pengabdian saya sesuai dengan keilmuan saya berkaitan dengan hasil kajian, riset, dan juga pengembangan di bidang pendidikan sekolah dasar, khususnya di ilmu pengetahuan sosial SD. Riwayat penelitian ini dapat kita lihat di akun Google Scholar saya, akun Sinta, dan juga akun Garuda dengan nama Sutrisno. Pada kesempatan kali ini saya memilih mata kuliah pembelajaran IPS di SD atau di MI, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di semester genap, di mana mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti keprodian di Prodi Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah. Mata kuliah pembelajaran IPS SD ini atau MI ini akan membekali mahasiswa beberapa hal berkaitan dengan capaian yang harus mereka capai. Di antaranya, mahasiswa nanti akan dibekali dan mengkaji berbagai konsep berkaitan dengan dimensi dan konsep IPS, kemudian berkaitan dengan konsep waktu, konsep ekonomi secara mendalam. Nantinya mahasiswa juga akan mengkaji berkaitan dengan pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap kehidupan mahasiswa dan juga kehidupan masyarakat pada umumnya. Serta nantinya di mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menekankan bagaimana di dalam pembelajaran sebagai calon guru, nantinya mereka dapat menanamkan nilai sikap moral yang ada, dan kemudian nantinya mereka dapat menganalisis berkaitan dengan isu-isu sosial. Dengan menempuh mata kuliah ini, nantinya mahasiswa akan mempunyai kompetensi lulusan yang dimana kompetensi lulusan ini merupakan kompetensi program studi maupun kompetensi mata kuliah, sehingga kompetensi ini nantinya akan termaktub dalam TPL dan juga CPMK. Dalam mata kuliah pembelajaran IPS SD ini nantinya akan ada 3 hal yang harus dicapai mahasiswa. Di antaranya berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan khusus 1 dan keterampilan khusus 2. Keterampilan khusus 1, nantinya mahasiswa akan melaksanakan perencanaan, praktik pembelajaran, dan juga tindak lanjut serta evaluasi terhadap mata pelajaran IPS di sekolah dasar. Nantinya mahasiswa juga harus menggunakan sumber belajar ataupun media yang berbasis teknologi serta berkaitan dengan atau sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Untuk keterampilan khusus 2, nantinya mereka dapat mengembangkan materi, struktur, konsep, pola pikir, keilmuan, dan juga kurikulum mata pelajaran IPS di sekolah dasar secara adaptif, kemudian secara efektif dan kreatif, dan perkembangan ilmu pengetahuan yang nantinya dikaitkan dengan teknologi dan juga kebutuhan di masyarakat. Sedangkan yang terakhir untuk pengetahuan, di mana nanti mahasiswa mampu untuk menganalisis konsep-konsep teoritis ya berkaitan dengan materi, struktur, konsep, dan juga pola pikir keilmuan, kurikulum IPS,
dan juga muatan lokal di Madrasah Ibtidaiyah. Mata kuliah pembelajaran IPS SD atau MI ini terdiri dari 10 CPMK. CPMK 1 diantaranya adalah mahasiswa nanti akan memahami berkaitan dengan konsep IPS dan dimensinya, baik itu pengetahuan, keterampilan, dan juga nilai. Untuk CPMK kedua, mahasiswa nanti akan menganalisis berkaitan dengan konsep waktu, perubahan, dan juga kebudayaan. Untuk CPMK 3, nanti mahasiswa akan mengkaji berkaitan dengan konsep ekonomi. Untuk CPMK keempat, nanti mereka akan menganalisis berkaitan dengan konsep teks dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Untuk CPMK 5, nanti mereka berkaitan dengan pendidikan multikultural dan juga pendidikan global pada pembelajaran IPS. Untuk CPMK ke-6, nanti bagaimana kemudian mereka mampu untuk menanamkan nilai, sikap, moral, dan hal lainnya untuk pembelajaran nantinya yang ada di sekolah dasar. Serta nanti mereka juga dapat menganalisis masalah-masalah sosial aktual. Untuk CPMK ke-7, nanti mereka akan mengkaji dan mendalami berkaitan dengan kurikulum yang kaitannya dengan mata pelajaran IPS. Untuk CPMK ke-8, nanti mahasiswa dapat menguraikan pendekatan, strategi, metode, serta model-model pembelajaran. Kemudian nantinya juga mereka dapat mencari dan mengembangkan sumber dan media pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Untuk CPMK ke-9 dan CPMK ke-10, nantinya mereka dapat menerapkan pendekatan, metode, model, serta bahan ajar maupun media pembelajaran ke dalam modul ajar yang nantinya akan mereka simulasikan di dalam kelas dalam bentuk mikro-titik. Untuk mencapai kompetensi ini, mahasiswa nanti akan dibekali dan melaksanakan pembelajaran sebanyak 14 kali pertemuan, di mana selama 14 kali pertemuan ini nanti mahasiswa juga akan atau harus mengikuti 1 kali ITF dan juga 1 kali UAS, yakni penilaian praktek mikro-titik. Untuk bahan kajian, nanti mahasiswa akan saya berikan 13 atau 14 bahan kajian, yakni berkaitan dengan dimensi IPS, kemudian dimensi pembelajaran, kemudian dengan konsep ekonomi, kemudian dengan pendidikan multikultural, kemudian berkaitan dengan iptek, berkaitan dengan model, metode, kemudian bahan ajar, sumber belajar, dan hal lainnya. Model pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran kali ini atau di kelas, nantinya saya akan menggunakan model pembelajaran delivery, interaction, dan juga assessment atau biasa disingkat DIA, di mana pada model pembelajaran ini pada tahap pertama berkaitan dengan delivery. Saya sebagai dosen nantinya akan menjelaskan, menyampaikan materi secara variatif berkaitan dengan pembelajaran atau perkuliahan selama 14 kali pertemuan. Dalam menyampaikan materi di kelas, saya menggunakan berbagai sumber bahan kajian atau bahan ajar. Nanti mahasiswa akan saya berikan berbagai sumber utama, diantaranya misalnya buku yang dicetak atau ditulis oleh Mahsun tahun 2023 tentang IPS Pendidikan Dasar. Selain itu, saya juga akan mengaitkan berbagai hasil penelitian yang juga pengembangan ataupun PKM saya sebagai sumber literatur mahasiswa untuk dikaji di kelas. Nantinya sumber ini akan sangat berguna bagi mahasiswa dalam mengkaji mata kuliah IPS pembelajarannya di SD. Kemudian untuk media pembelajaran yang saya gunakan, saya akan menghadirkan berbagai macam media pembelajaran, yakni media pembelajaran berbasis ICT, menggunakan berbagai contoh-contoh aktual, baik itu gambar, video. Saya juga akan menggunakan berbagai media sosial untuk memaksimalkan proses pembelajaran di luar maupun di dalam kelas. Proses kedua dalam pembelajaran untuk model yang saya gunakan yakni interaction. Nah, interaksi di sini nantinya di kelas bukan cuma satu arah, melainkan multi arah.
Di dalam kelas nanti akan dihadirkan berbagai macam diskusi, tanya jawab, kemudian berkaitan dengan interaksi, demonstrasi, dan juga simulasi berkaitan dengan mata pelajaran pembelajaran IPS di sekolah dasar. Sedangkan proses ketiga yakni berkaitan dengan asesmen, di mana penilaian di sini saya hadirkan secara subjektif untuk mengukur ketercapaian pembelajaran perkuliahan mata kuliah pembelajaran IPS. Untuk penilaian, di mana penilaian di sini nantinya saya menggunakan ketentuan yang ada di Unugiri yang ada di pedoman akademik, di mana penilaian di sini berkaitan dengan 40% kehadiran, UTS sebanyak 15%, UAS sebanyak 20%, dan juga 20% untuk tugas. Akan tetapi universitas memberikan otonom kepada dosen untuk menjabarkan indikator berkaitan dengan penilaian ini. Sehingga di mata kuliah pembelajaran ini saya kemudian menjabarkan indikator untuk tugas, bukan cuma tugas individu, tapi juga nanti ada tugas praktek. Kemudian untuk kehadiran, bukan cuma kehadiran berkaitan dengan absensi, tapi juga keaktifan di kelas berkaitan dengan tanggung jawab, diskusi, dan juga simulasi keaktifannya mereka selama mengikuti mata kuliah. Untuk mengetahui model pembelajaran di IA ini, mari kita semua melihat atau menonton cuplikan video pembelajaran yang akan saya lakukan secara luring di kelas nantinya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke. Gimana tadi berangkat dari rumah sampai di sini? Setelah itu kalian ikut kuliah. Sudah sarapan semua ya? Sudah kan? Sudah. Sudah belajar tadi malam? Sudah toh? Iya. Sebelum kita masuk pada materi hari ini, saya ingin mengajak teman-teman pemanasan dulu, ya kan? Pemanasan dulu biar otaknya lancar dulu. Nah, saya ingin meminta salah satu mahasiswa 2 orang untuk memimpin ice breaking. Ya, silakan Mbak Ayu dan Mbak Ilma. Ayo. Silakan bantu saya di depan, kita sama-sama pemanasan dulu biar sebelum memulai perkuliahan lancar. Ayo. Semuanya gimana? Berdiri? Ya, silakan berdiri. Ayo, berdiri. Semuanya berdiri. Oke. Di depan kursi, di depan kursinya. Oke. Yuk, langsung. Oke, sebelumnya saya mau cek semangatnya dulu ini. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Mana? Ini. Oke, sudah semangat. Tepuk tangan. Ayo kita mulai. Dilihat dulu ya Mbak Ima ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum gigi. Digulung-gulung, sambil tertawa. Sudah enakan ya? Sudah nggak sepaneng lagi? Iya kan? Oke. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita di perkuliahan kita hari ini. Nah, nanti teman-teman, hal-hal positif seperti itu harus juga diajarkan di sekolah. Karena kita semua ini kan calon guru. Oke, silakan perhatikan layar di depan ya semuanya. Nah, hari ini saya ingin memulai sesuatu itu dengan pantun terlebih dahulu. Ya, pantun ya. Pagi-pagi makan ketan. Terima kasih ya sudah bilang cakep. Next, lihat ponsel sambil tertawa. Dulu nulis pakai arang dan papan, sekarang tinggal klik semuanya ada. Oke. Ya, ini kita akan berbicara tentang apa? Teknologi. Sebelum masuk pada itu, silakan simak beberapa cuplikan video berikut ini.
Nah, silakan diperhatikan ya. Pernah melihat seperti ini? Pernah ya? Pernah. Sekarang banyak. Ya, semua banyak sekarang. Bahkan ya, jadi hal yang kayak biasa gitu di media sosialnya, di TikTok, di Instagram dan segala macamnya. Atau satunya yang ini. Yang satunya yang ini. Pernah lihat yang ini? Hoax bertebaran di media sosial. Pernah ya? Bahkan di media sosial sekarang banyak yang kemarin saya melihat itu pasar Sumberjo turun salju. Ya, pernah lihat ya Sumberjo? Kan nggak mungkin ya, nggak masuk akal, nggak masuk akal ya kan? Banyak kita sering melihat seperti ini. Nah, jadi ya di video ini akan ditayangkan beberapa hal berkaitan dengan apa namanya teknologi, pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Nah, ada studi yang mengatakan bahwa pengaruh teknologi itu dampaknya kepada anak didik kita itu luar biasa. Bahkan di studi itu menjelaskan bahwa penggunaan AI misalnya ya, semua di sini pasti pakai ya, AI, ChatGPT dan segala macamnya, itu bahkan mampu melemahkan kognitif anak. Kenapa bisa itu? Ya, gimana gak melemahkan, orang tinggal klik aja semua keluar. Iya kan? Iya, next. Nah, hari ini kita akan membahas 3 fokus ya. 3 fokus, nanti di akhir kita akhiri dengan diskusi. 3 fokus di sini, pertama tentu dengan konsep iptek terlebih dahulu, kemudian implikasinya, dan yang ketiga berkaitan dengan diskusi ya, implikasi etisnya seperti apa. Nah, ada yang tahu iptek itu apa? Seperti yang di layar, silakan disimak baik-baik. Iptek itu apa sih? Ada 2 kata di dalamnya. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, dulu zaman dahulu tahu ya Bapak yang melihat pohon apel jatuh dari pohonnya, pohon apel. Apel jatuh dari pohonnya. Tahu ya siapa itu? Bapak siapa itu namanya? Siapa? Isaac Newton. Newton dan segala macamnya itu. Beliau kan melihat tuh di alam ya kan? Mereka melihat di alam bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di alam supaya nanti bisa menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Yang sama, itu contohnya. Listrik misalnya, penemu listrik dan segala macamnya. Teknologi, nah kita berbicara teknologi. Manusia itu hidup pasti membutuhkan alat bantu. Nah, salah satunya itu teknologi. Ya, bagaimana? Ini berbicara tentang bagaimana kita memanfaatkan pengetahuan untuk kebutuhan kita. Nah, next. Oke, ini dampak. Nah, karena kita berbicara mengenai implikasi, maka ada 2 hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sebagai calon pendidik nantinya. Ya, dampak atau implikasi dari kemajuan teknologi itu paling tidak ada 2 hal. Ada yang positif, ada yang negatif. Itu pasti. Ya, kalau yang positif itu kita sudah melihat teman-teman duduk di sini, main HP dan segala macam teknologi sekarang sudah hadir. Lapar, kalau zaman dahulu perlu goes dulu, perlu kemana dulu, keluar jalan kaki, baru bisa beli di toko. Sekarang tinggal klik GoFood, Gojek, ya kan? Semuanya ada. Ya, bahkan teman-teman nih di Bojonegoro kan nggak ada McD kan ya, atau mungkin Uniqlo lah, baju ya, Uniqlo, pengen Uniqlo atau mungkin H&M, ya, pengen beli itu, kan nggak ada di sini. Kalau zaman dahulu kan pasti harus ke Surabaya dulu ya kan, naik kereta, naik bis. Nah sekarang gimana? Tinggal buka, ya kan, toko oranye, toko hijau ya, dan segala macamnya. 3 hari kemudian sudah sampai di rumah. Itu bentuk dampak positifnya. Nah kalau di pendidikan gimana? Ya pembelajaran seperti yang saya gunakan hari ini, laptop di sini tanpa kabel bisa nyampe di sini. Ini contoh kecil. Kita biasanya perkuliahan online misalnya, ada perkuliahan online sudah pakai Google Meet, Zoom Meeting. Dulu kan nggak mungkin kan pembelajaran jauh gitu ya. Nah itu akses, termasuk juga penggunaan AI di dalamnya. Nah ini contoh-contoh hal positif. Oke, selanjutnya. Nah ini kita refleksi saja. Dampak negatifnya, kalau tadi positif, sekarang negatif. Di sini kita lihat ya, ada kecanduan gadget. Ya. Bagaimana anak zaman sekarang di rumah itu sudah dari kecil sudah dipegangi HP. Screen layarnya itu sudah, bahkan saya punya tetangga di depan kamar itu
sudah dari kecil udah pakai kacamata karena katanya efek main HP terus. Ya, efeknya luar biasa. Mata lelah, interaksi sosialnya aku kurang. Nah ini, bagaimana cara ampuhnya? Nah ini menurut Halodoc itu ada 4 hal. Batasi waktu, tentukan jadwal, dorong aktivitas, dan jadilah contoh. Sulit memang di awal, pasti nuangis, ya kan? Nah itu perlu teman-teman juga tekankan kepada anak-anak untuk tidak terbiasa memainkan HP terlalu lama. Oke, selanjutnya dampak yang kedua. Nah, penyalahgunaan hoax. Iya, yang tadi saya tampilkan di awal. Anak-anak kita ya, murid-murid kalian nanti di sekolah itu kan belum punya pemikiran untuk memfilter yang salah dan yang benar secara baik, ya kan? Bener ya? Jadi info yang mereka tangkap, kalau misalnya itu benar, alhamdulillah. Kalau misalnya salah gimana? Ya kan? Nah, ini contoh-contohnya nih. Berita bohong, informasi yang tidak akurat menyebar di dunia maya. Karena tinggal share aja. Kalian dapat postingan pagi ini, wah, ada Sumberjo turun salju, terus di-share ke grup-grup yang lain. Ayo kita ke sana, kan. Akhirnya apa? Tersebar hoaxnya. Nah, gimana terus caranya? 2 hal yang bisa ditekankan kepada anak. Ya, saring sebelum sharing. Nah, ini ditekankan kepada anak. 2 hal itu saja. Saring sebelum sharing. Ya, gimana caranya? Misalnya nih, teman-teman dapat share di grup WhatsApp. Ajari ke anak-anak kalian, nanti cek dulu kebenarannya, bener enggak ini, cari infonya, tanya ke temennya, bener apa enggak. Jangan langsung dapat share. Nah, itu yang tidak baik. Hoax. Nah, ini contoh-contoh yang lain ya. Nah, ini yang kemarin viral-viral banyak. Kemudian, selain berita hoax juga perlindungan data. Nah, ini juga yang perlu ditekankan kepada kita semua, bahkan anak didik kita. Jangan atau hati-hati ketika share data pribadi. Nah, teman-teman apalagi misalnya, wah, punya ijazah, difoto, diupload di media sosial. Nah, itu kalau ada orang jahat tuh, bisa ditelusuri tuh rekeningnya dan segala macamnya. Nah, ya, tuh. Kemudian ini contoh-contoh yang lain. Lihat ya yang kemarin viral nih untuk mahasiswa nih apalagi. Ya, ini yang kiri, yang kanan dari saya. Tahu ya ini ya? Meme dari Pak Prabowo dan Jokowi. Ini kelakuan dari salah satu mahasiswa akhirnya ditangkap. Jadi mereka pengen bercanda mungkin ya, bercanda atau mungkin protes tapi berlebihan. Akhirnya apa? Ditangkap. Kemarin viral ini. Nah, kemudian yang perlu teman-teman tekankan kan ChatGPT AI kan sangat sangat marak ya digunakan, bahkan di SD pun juga digunakan. Tekankan yang terakhir ini. AI itu namanya adalah generatif ya. Dia itu memproses sesuai perintah, tetapi terkadang apa yang dikeluarkan dari perintah itu tidak sesuai. Nah, jadi ada miss di sana. Sehingga ketika teman-teman melakukan ini kepada anak, difilter dulu. Coba kalian nih ya, di AI itu searching nama kalian, munculnya siapa? Kenapa? Karena AI itu mengeneratif apa yang sering muncul, bukan yang benar, yang sebenarnya. Gitu. Jadi dia itu menyaring apa yang sudah ada, gitu ya. Nah itu, ya ini beberapa contohnya, hoax dan segala macamnya, ya pelanggaran privasi, ya iptek, tadi sudah saya singgung. Nah, iptek dalam kehidupan sehari-hari, layar, dan seterusnya. Kenapa itu penting? Karena guru semuanya harus melek iptek. Sekarang di kurikulum terbaru, di Dikmen itu, bahkan guru di SD itu sudah diajari coding, AI, dan segala macamnya. Oke ya? Oke, nah itu materi dari saya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk materi yang saya sampaikan, clear ya? Karena ini berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Benar ya? Benar. Oke. Next, sekarang saya ingin melihat teman-teman untuk berdiskusi. Oke, sudah berkumpul ya dengan kelompoknya masing-masing. Ini ada LKPD-nya, silakan dipegang dulu ya. Dipegang dulu. Nah, dari kertas ini silakan nanti dituliskan nama-nama kelompoknya. Setelah itu silakan perhatikan layar yang saya tampilkan di depan.
Ya, silakan ditampilkan setelah ini. Nah, kegiatan kelompok. Ya, kegiatan kelompok. Ya, sudah membuat kelompok. Setelah itu, perhatikan layar ini. Ya. Nah, dari dua hal ini, teman-teman praktekkan. Praktekkan dulu ya. Melihat video, buka ChatGPT, searching salah satu nama dari temannya, nanti yang muncul apa. Ya, paham ya? Langkah 1 paham ya? Paham. Langkah kedua, silakan setelah itu jawab pertanyaan ini. Bagaimana iptek membantumu di rumah? Apa bahaya iptek ya? Terus bagaimana cara guru mengajarkan kepada siswa? Paham? Kalau sudah paham, silakan kita berdiskusi di kelompok masing-masing. Saya beri waktu, tidak usah lama-lama ya. 3 menit aja. Oke, 3 menit. Oke, silakan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, langsung tanyakan kepada saya. Kelompok berapa dulu? Kelompok berapa? Ya, silakan di sini. Sebutkan nama juga ya, kelompok berapa dan namanya siapa. Perkenalkan, nama saya Alfi dari kelompok 2. Saya ingin mencoba langsung menjawab. Oke, silakan ya. Kebetulan saya ini kemarin waktu PPL tentang itu bagaimana iptek membantumu di sekolah atau di rumah. Ketika PPL itu saya selalu kadang kan merasa kehabisan ide atau besok pembelajaran mau dibuat seperti apa. Nah, itu saya memanfaatkan ChatGPT. Ada juga saya memanfaatkan beberapa AI lainnya untuk mencari inspirasi. Besok ini akan dibuat seperti apa, model dan metodenya seperti apa, sekreatif mungkin yang belum diterapkan sebelumnya. Oke, bagus. Sangat membantu. Ya, ini temuan yang luar biasa. Jadi kecerdasan buatan atau AI tadi membantu ketika kita praktek ngajar. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ada yang mau ngasih jawaban yang lain? Ini temuan-temuannya di sini dulu. Gimana? Atau di kelompok ini? Ayo satu lagi. Ya, siapa? Ya, silakan dibaca, langsung aja dibaca, gak apa-apa, gak usah malu-malu ya. Teman sendiri kok malu ya. Ayo, silakan. Manfaat. Ya, manfaat iptek. Ya, apa saja? Mempermudah kehidupan sehari-hari. Mempermudah kehidupan sehari-hari. Ada jawaban yang sama tadi, mempermudah. Terus next. Meningkatkan kualitas pendidikan. Meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, ini temuan baru ya, luar biasa. Terus, sudah itu saja. Ada lagi dari diskusi kelompoknya? Perkembangan ekonomi. Semisal kayak sekarang kan jual beli kan mudah Pak, lewat online, lewat toko oren, toko Oke, nah ini juga peluang usaha. Jadi selain jadi guru, saya juga melihat banyak dari teman-teman itu bisa jadi affiliate. Tahu ya affiliate ya? Iya, nah affiliate. Itu juga bisa dipraktekkan. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan yang luar biasa, diskusi yang luar biasa. Semoga menjadi gambaran untuk teman-teman nanti di sekolah mengajarkan dan minimalisir dampak negatif dan dampak buruk dari perkembangan teknologi. Oke, nah presentasi sudah, maka perkuliahan kita hari ini akan saya cukupkan. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Kita ini tugas untuk teman-teman di rumah, nanti silakan membaca materi kita di pertemuan kita di minggu depan tentang konsep IPS dalam konteks lokal, nasional, dan juga global. Oke ya, nanti silakan dicari sumber literaturnya, kita diskusi di minggu depan. Oke, sudah semua? Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya, jelas ya, clear ya. Terima kasih untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.